Bagi orang-orang yang tidak memiliki mindset ini, dia akan terbelenggu dalam lingkaran miskin. Karena sebenarnya konsep uang adalah menukarkan value tadi, ya, sesuatu ditukar sehingga memperoleh timbal balik, yaitu gaji atau penghasilan atau income. Ketika Anda memiliki nilai tukar seperti itu, maka Anda auto kaya lah, aku bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini. Di channel ini ada ratusan video, lebih dari 500 video yang bisa Anda pelajari. Dan bagi teman-teman yang baru datang, silakan bisa tekan subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika awal saya bikin videonya, gitu ya. Dan subscribe jika memang bermanfaat ya, dan tidak usah subscribe jika memang Anda merasa ini tidak bermanfaat gitu. Jadi jangan sampai notifikasi saya mengganggu kehidupan Anda. Oke. Pada kali ini saya akan membahas topik, oh ya, sebelumnya saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Nah, jadi pada kali ini saya akan bahas suatu konsep gaya hidup ya, suatu konsep manajemen ya, suatu konsep manajemen yang bisa Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehingga Anda itu bisa membuat uang yang kecil menjadi besar. Ini penting sekali dan wajib Anda ketahui. Simak video ini sampai selesai. Pernahkah Anda berpikir bahwa punya uang yang banyak, punya uang yang besar itu belum tentu harus dengan modal yang besar, belum tentu dengan uang yang besar di awal gitu. Jadi misalkan Anda melihat orang yang sukses, Anda jangan langsung berprasangka ya benar dia bapaknya kaya, mbahnya kaya, punya warisan kaya dan sebagainya. Tidak semua orang kaya di dunia ini berawal dari seperti itu ya. Saya tidak tahu dengan Anda yang nonton hari ini, misalkan Anda tidak memiliki darah biru ya, Anda nggak punya darah biru dari keturunan Anda, apakah Anda tidak bisa kaya? Jawabannya sangat bisa kaya. Uang Anda pun juga bisa banyak, saldo rekening Anda pun bisa banyak digitnya. Nah, disinilah saya ingin membahas itu dengan Anda. Hari ini jika kita berbicara tentang kekayaan, pasti ukurannya adalah jumlah harta, jumlah saldonya berapa, jumlah rumahnya berapa, asetnya punya apa saja. Setuju ya? Nah, oleh karena itu memang di dalam Islam pun kita itu kalau bisa kaya. Kenapa? Kalau kita kaya, kita tuh satu, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah dicengkerem oleh orang lain. Sahabat-sahabat Nabi hampir sebagian besar kaya raya. Nabi juga kaya, sahabatnya kaya. Bahkan Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya juga masih ada ya. Rekeningnya masih ada padahal beliau sudah wafat dan sudah punya hotel yang gede juga di sana. Jadi tanah beliau dijadikan hotel. Ini luar biasa. Tidak ada ajaran Islam itu yang ayo kita miskin gitu, enggak ada. Mengajarkan kaya. Nabi mengajarkan kaya, Rasul mengajarkan kaya. Kita diajarkan untuk berdagang, berjualan, strategi dagang Rasulullah, amanah ya, dipercaya banyak orang, teknik negosiasi, itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Nah, dengan kita kaya, kita bisa membantu banyak orang. Itu jadi mindsetnya di awal seperti itu ya. Artinya kalau kemarin saya sempat share di Instagram, saya share tips bisnis, saya share strategi bisnis, terus ada yang komennya begini, omongan nggak sesuai ya, tidak semudah apa yang diomongkan. Iya gitu ya. Sekali lagi, kalau Anda memang bukan berasal dari darah biru, Anda bukan berasal dari bapak Anda kaya gitu ya, memang semuanya butuh perjuangan bro ya. Kalau Anda tidak punya keturunan kaya, maka Anda yang nonton video ini, maka Anda adalah yang pertama nanti yang akan kaya begitu. Jadi harus optimis gitu ya, nggak boleh kita istilahnya tidak pesimis gitu, nggak boleh dalam hidup ini.
Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Nah, pada video kali ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman banyak orang yang saya ajak ngobrol, para milioner yang dia punya banyak digit di rekeningnya. Itu ya, jadi saya akan share kepada Anda bagaimana tutorial menjadi kaya mulai dari nol atau mungkin bahkan dari minus. Ya, simak video ini sampai selesai, saya akan terangkan lebih detail. Mindset dulu. Jadi yang pertama adalah Anda memiliki mindset bahwa Anda suatu hari nanti Anda akan kaya. Ini penting. Bagi orang-orang yang tidak memiliki mindset ini, dia akan terbelenggu dalam lingkaran miskin, aku bilang. Udah lingkaran ini lingkaran pesimis, kata-katanya sudah negatif, ini susah, ini tidak bisa, bagaimana mungkin. Ya, itu mindset. Jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu yang harus diperbaiki. Saya sering menjelaskan di dalam channel ini bahwa apapun itu adalah sebuah energi. Apa yang kita pikirkan adalah energi, apa yang kita katakan adalah energi, bahkan prasangka di dalam hati kita itu adalah doa. Ya, doa. Jadi kalau Anda bilang, mana mungkin saya kaya, ya sudah, berarti Anda sudah menerima keadaan dan ke depan nanti nggak akan kaya. Karena itu adalah doa bagi Anda. Dan ingat, sekeliling kita ini banyak malaikat yang ngamini, gitu ya. Ini sekali lagi saya ingatkan nih. Jadi kalau Anda bilang susah, ya susah beneran. Miskin beneran, mahal beneran, nggak akan bisa beli, gitu ya, karena diaminkan juga oleh para malaikat. Oke, nah jadi itu yang pertama nih, Anda harus punya mindset suatu hari nanti saya akan sukses, suatu hari nanti saya akan kaya. Ini penting banget dan ini yang pertama, dan ini ternyata juga wajib dimiliki ya. Jadi saya sharing dengan berbagai teman mereka, para orang-orang yang punya banyak sekali saldo ya, saldonya itu berdijit-dijit banyak sekali, itu mereka mengatakan ini yang penting, mindset, pola pikir. Ketika Anda sudah memiliki mindset yang benar, maka tindakan Anda, emosi Anda itu akan mengarah ke sesuatu yang besar, gitu ya. Dan Anda akan bisa, istilahnya, tindakan-tindakannya mengarah ke situ, mengarah untuk bagaimana mencari duit. Nah, oke, itu ada yang pertama adalah mindset. Dan yang kedua adalah pengetahuan tentang uang itu sendiri. Jadi Anda itu harus tahu bahwa uang itu akan mendatangi seseorang karena orang tersebut menukar value atau nilainya. Contoh ya, misalkan Anda membeli suatu produk nih, ini saya kasih contoh nih, Le Mineral. Ini adalah air putih. Ini adalah air putih. Air putih biasa, gitu ya. Kalau di warung itu harganya paling Rp1.000 atau Rp500, bahkan mungkin dikasih gratis. Tetapi dia berhasil. Jadi produk ini tidak ada endorse ya dari Le Mineral, ini maksudnya ini contoh aja. Jadi di sini seandainya Le Mineral ini cuma disuguhkan biasa aja dalam gelas seperti di warung, ada nilainya nggak ada. Nah, jadi ini dibuat bernilai dengan kemasan yang bagus. Habis itu ada iklannya dan sebagainya, sehingga harga dari Le Mineral, air mineral ini, itu harganya bisa berkali-kali lipat dari harga air putih di warung, bisa 5-10 kali lipat. Nah, seperti itulah sebenarnya konsep penghasilan atau konsep uang. Bagaimana Anda memiliki value yang bisa Anda tukarkan kepada orang lain. Jadi, misalkan hari ini Anda seorang guru, misalkan ya, Anda seorang guru. Anda ngajarin orang, misalkan di sekolah, ngajarin anak-anak ya di sekolah, Anda mendapat gaji, betul ya? Setelah itu Anda melanjutkan pendidikan Anda, seandainya itu Anda berkarir, Anda menjadi dosen. Gajinya beda nggak? Beda, karena ini sudah naik level. Nah, jadi kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah bagaimana Anda naik level, memperkuat value dalam diri Anda. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menambah value?
Menambah value caranya adalah menambahkan manfaat di diri Anda. Jadi Anda itu bisa menebarkan manfaat ke banyak orang. Tukarkan skill Anda, kemampuan Anda. Contohnya, Anda bisa jahit, ya. Contohnya Anda bisa jahit. Kalau Anda jahit untuk diri Anda sendiri, Anda dapat duit nggak? Enggak. Tapi kalau Anda buka jasa jahit, maka Anda bisa dapat duit. Gitu ya. Jadi tukarkan apa yang Anda punya kepada orang lain. Jadi berikan sesuatu, berikan manfaat. Nah, ketika Anda bisa bermanfaat bagi banyak orang, maka otomatis uang itu akan datang sendiri. Karena sebenarnya konsep uang adalah menukarkan value tadi. Ya, sesuatu ditukar sehingga memperoleh timbal balik, yaitu gaji atau penghasilan atau income. Nah, jadi misalkan Anda berpikir, Mas, hari ini kenapa penghasilan saya cuma 2 juta? Kenapa penghasilan saya cuma 5 juta? Padahal saya kepingin ke angka 10 juta, saya kepingin ke angka 100 juta. Yang harus dilakukan apa? Value Anda, skill Anda itu bisa apa? Gitu ya. Jadi yang terpenting bukan masalah bagaimana cari uang, tetapi adalah di titik mana kemampuan Anda ini, value Anda itu berapa nilainya. Kenapa kok 2 juta? Ya karena value Anda dihargai segitu. Biar naik 5 juta gimana? Biar naik 10 juta gimana? Biar naik 100 juta bagaimana? Ya value-nya ditambah. Nah, value itu bisa ditemukan kalau Anda menambah skill, menambah kemampuan. Nah, kemampuan itu didapat dari ketika Anda belajar sesuatu, ya, belajar sesuatu, menekuni sesuatu. Ya. Paham ya di sini? Jadi caranya dapat gimana? Ya ikut kelas, ikut seminar, baca buku, bergaul, silaturahmi kepada teman, belajar kepada teman. Itu. Nah, kalau Anda lihat orang-orang sukses, dia melakukan banyak sekali manfaat kepada orang lain. Seperti contoh Bill Gates. Anda tahu Bill Gates? Itu juga salah satu jajaran orang terkaya dunia. Kenapa beliau kaya banget? Karena dia ada tim yang menciptain yang namanya Windows. Dan itu bermanfaat nggak menurut Anda? Manfaat gitu ya. Hampir semua sekolah pakai Windows gitu. Dan otomatis karena bermanfaat itu membawa impact juga ke Bill Gates. Bill Gates jadi kaya. Nah, di sini Anda sudah bisa memahami ya. Semakin Anda itu memiliki nilai tukar Anda sendiri nih, ini pribadi Anda, diri Anda personal nih. Ketika Anda memiliki nilai tukar seperti itu, maka Anda auto kaya lah, aku bilang. Jadi kalau misalkan, Mas, kenapa saya kok nggak naik-naik ya penghasilan? Ya karena Anda tidak belajar hal yang baru. Anda berada di titik itu terus. Pantas Anda nggak naik-naik penghasilannya karena Anda terkungkung di situ terus. Tidak mencoba hal yang baru, sesuatu yang baru. Tapi Mas, saya kan tidak bisa apa-apa. Tapi Mas, saya kan tidak apa-apa. Tapi terus. Kalau Anda kebanyakan tapi, Anda itu nggak sukses-sukses gitu loh. Orang yang sukses itu membuang alasan. Sedangkan kalau kamu mau alasan, ya lupakanlah sukses. Itu sudah satu kesatuan. Kalau ada tapi terus, tapi mas, ya nggak sukses bro. Tapi mas, saya nggak bisa jahit. Ya belajar dong, ikut dong kursus, ikut dong ke temen gitu ya. Ajari dong aku jahit, pingin bisa nih. Ada usahanya, ada upayanya gitu loh. Kalau cuma pasrah tapi mas, itu kan susah ya. Itu udah banyak gitu loh. Itu sudah rata-rata orang seperti itu pemikirannya. Nah, sedangkan Anda nonton channel ini, Anda pengen nasib Anda berubah, kehidupan Anda berubah, ya Anda berubah dong. Kita berubah gitu loh. Agar value kita naik gitu. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya multi talent. Wah, dia keren nih mas, anak ini orangnya multi talent gitu ya. Pernah dengar kan seperti itu? Saya yakin sekali dan saya tidak percaya dengan yang namanya bakat. Ya, bakat lahir itu loh mas, sudah pinter itu gitu. Saya tidak percaya dengan hal itu. Yang saya percaya adalah dia mahir, dia ahli, dia pinter karena dia tekun dan dalam di situ. Otomatis skill, selama saya punya mindset, selama masih bisa terlihat, masih bisa kelihatan ya, bukan goib dan sebagainya kan udah nggak bisa ya. Misalkan ilmu tentang seperti itu kan saya mohon maaf saya kurang paham ya. Tapi kalau itu masih kelihatan, contohnya nih, bagaimana cara bikin pagar gitu, itu kan kelihatan ya. Oh, bikin pagar gini, itu kasih kelihatan. Artinya itu masih bisa dipelajari. Jadi Anda itu kepingin punya apa? Pengen punya skill apa? Selama masih dilihat, selama masih bisa dilihat, Anda harus berpikir, ini berarti bisa dipelajari. Saya akan cari tahu caranya.
gitu loh. Jadi jangan langsung susah, tidak bisa, sulit gitu. Anda kepengen maju kok masih pikirannya kayak gitu, masih kata-katanya seperti itu. Mau maju dari mana? Dari Hong Kong. Oke, tadi sudah paham ya. Nah, ini prinsip ketiga dan adalah prinsip yang penting juga ya, yaitu adalah bagaimana cara Anda mengelola uang. Kalau Anda modalnya kecil, modalnya minim, bahkan Anda nggak punya modal. Mas, saya nggak punya modal, saya itu hari ini bisanya jualin barangnya orang-orang, makelar lah istilahnya. Boleh nggak? Boleh. Bisa kaya nggak? Bisa. Saya bilang bisa. Asalkan Anda memiliki manajemen keuangan yang baik. Jangan foya-foya, jangan Anda bergaya hidup layaknya orang kaya gitu ya, padahal tidak sesuai dengan isi dompet Anda. Ini adalah rumus ya. Kembangkan dulu bisnis Anda sebesar mungkin. Kembangkan dulu capital atau modal Anda sebesar mungkin. Foya-foya nggak boleh dong. Boleh, saya bilang boleh, tapi ada di titik tertentu gitu ya. Jadi tidak contoh nih, Anda baru punya uang nih, Anda langsung habiskan di mall, Anda langsung rekreasi kemana-mana. Kalau saya pribadi ya, saya tidak, saya tunda dulu ya, saya tunda dulu, saya kumpulin dulu, saya putar dulu dalam bisnis, saya tumbuhkan dulu uangnya ya. Setelah tumbuh pelan-pelan ada sedikit keuntungan, baru saya sisihkan. Oke, yang ini buat have fun, yang ini buat happy, yang ini buat masukkan lagi uangnya ke bisnis itu. Saya masukkan lagi, saya putar lagi, saya gulung lagi gitu ya. Jadi menekan gaya hidup ini tidak gampang ya. Tidak percaya, mungkin ada yang nonton ini biasa nih dapat uang 1 juta, 2 juta, habis itu dapat nih 20 juta. Anda akan langsung berganti gaya hidup. Langsung berganti gaya hidup. Padahal Anda tidak tahu, padahal bisnis itu bisa ngene, bisa naik, bisa turun. Ya. Dan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh OKB, aku bilang ya, orang kaya baru. Gitu ya. Nah, jadi putar dulu, gulung dulu dalam bisnismu sampai besar dulu. Ditahan dulu gaya hidupnya, nggak apa-apa. Pakai baju yang murah, pakai motor dulu. Kalau misalkan punya uang ya beli mobil yang second dulu, yang biasa dulu, yang penting fungsional ya, fungsional dulu. Jadi lupakan dulu gengsinya, bro. Nanti ada waktunya ya, percaya sama saya deh, percaya sama saya. Ada waktunya Anda nanti akan memiliki uang yang sangat-sangat berlimpah dan Anda bisa bebas mengalokasikan uang tersebut kemanapun Anda kepingin. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus. Sebesar apapun Anda bisa meraih penghasilan yang gede pun, kalau Anda tidak bisa memanajemennya, percuma. Bahkan itu nanti akan bangkrut. Ya, Anda tahu Mike Tyson? Mike Tyson itu dulu adalah petinju terkaya di dunia. Mike Tyson adalah petinju terkaya di dunia. Tapi setelah dia gantung sarung tinjunya, dia dinyatakan bangkrut dan memiliki banyak sekali hutang. Bagaimana mungkin seorang petinju terkaya dunia, olahragawan terkaya dunia, bisa bangkrut setelah pensiun? Salah satunya adalah karena dia tidak bisa memanajemen uangnya. Itu adalah sebuah pelajaran ya, sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Oke, jadi itu tadi 3 prinsip bagaimana cara Anda numbuhin uang dengan modal yang kecil, modal yang minim, bahkan mungkin tanpa modal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.